Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir divisi jaringan saya. Sebelum itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Rashid Ar-Rafi Hidayat dengan NIM A112025165334 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi langsung saja kita jalankan Debian sebelahnya. Setelah jalan, kita login, dan di sini saya tidak menggunakan VirtualBox, tapi saya menggunakan remote, yaitu putih. Kita masuk ke IP yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, untuk langkah pertama yang kita lakukan di sini, kita mengatur kesesuaian IP address kita ya. Jadi karena NIM saya 16534, otomatis kita ambil sesuai aturannya, X dan Y. X adalah 3 angka, lalu Y adalah angka terakhir. X adalah angka ketiga dan Y adalah angka terakhir. Jadi NIM saya nanti diambil menjadi angka 54. Oke, kita masuk ke nano etc network interface. Oke, di sini saya udah atur IP saya yang sesuai dan juga udah login putih juga, berarti IP-nya sudah sesuai. Untuk pengujiannya mungkin kita bisa ping di CMD ya, ping 192.168.100. Oke, di sini berhasil. Oke, kita exit. Setelah itu kita lanjut untuk mengkonfigurasi DHCP server agar bisa membagikan IP secara otomatis. Pertama kita install apt get install dsc dhcp server. Oke, karena sebelumnya saya udah install jadi udah ada. Lalu kita konfigurasi nano etc dhcp conf. Oke, kita atur yang ini ya. Jadi sebelumnya ini ada pagernya di sini seperti ini, dan itu mati. Ini kita hapus pagernya, dan kita atur ininya sesuai IP kita, domain kita. Setelah selesai semua, kita Ctrl X. Lalu yang kedua kita konfigurasi untuk default DHCP servernya dengan cara default DHCP server. Kita masukkan endpoint 8 kita ke interface v4 agar IP kita terdetek. Lalu kita Ctrl X, pastikan dulu. Lalu kita start sistem ctl restart ctl dsc dhcp service. Oke, lalu kita cek statusnya. Oke, sudah aktif di sini. Lalu untuk mengetesnya, kita bisa membuka CMD. Lalu kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini sudah dapat IP-nya. Dan ini domain saya, rashid.com. Lalu kita Ctrl L. Lalu kita lanjut ke konfigurasi DNS server. Tujuannya untuk menerjemahkan DNS ke IP, begitupun sebaliknya. Pertama-tama kita install bin 9 dulu, apt get install bin 9 -y. Oke, karena sebelumnya ada diinstal, jadi tidak ada update di sini. Lalu kita konfigurasi name.conf.localnya dengan cara nano etc bin 9 bin terus name.conf.local. Oke, kita atur sesuai seperti ini ya. Ini DNS kita, ini IP kita dengan cara dibalik, dan ini adalah file yang sudah kita atur sebelumnya. Untuk melihatnya kita bisa ke sini, nano etc min dp.domain. Ini tadi yang kita lihat di conf.local ya.
bitnarasi.com, dan ini IP-nya. Lalu untuk dp.ip-nya ini bisa kita lihat. Sini sudah kita ubah semua. Lalu kita Ctrl X. Lalu untuk name servernya kita coba lihat dulu. etc solve.conf. Oke, sudah sesuai dengan IP saya. Setelah itu kita restart pin 9 nya. Sistem ctl restart pin 9. Oke, kita cek statusnya juga. Status oke, aktif di sini. Lalu coba kita tes dengan cara cmd nslookup. Oke, kita coba dengan DNS kita. Oke, berhasil juga. Exit. Lalu langkah selanjutnya kita bisa konfigurasi web servernya dengan cara apt get install apache 2 main. Oke, karena sebelumnya udah diinstal, lalu kita cek status apache 2.service. Oke, aktif di sini. Lalu kita lihat dulu di sini cd etc apache 2 sites available. Lalu kita tes. Di sini ada 00 default.conf yang menyatakan it works. Lalu ada bitnarasi.conf yang kopian dari default.conf. Nah, ini yang lagi aktif yang ini. Jadi sekarang kita coba aktifin yang ini dulu. Jadi kita decide bitnarasi.conf ya. Oke, kita reload apache-nya. Lalu kita inside default.conf. Oke, kita reload lagi. Oke, untuk mengetesnya kita bisa buka Microsoft Edge kita. bitnarasi.com. Oke, berhasil. Untuk IP-nya kita cek juga. Oke, sama-sama berhasil ya di sini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita biarin gitu dulu. Kita coba konfigurasi FTP dan sambanya. Kita keluarin dulu dari directory ini. Oke, kita konfigurasinya dengan cara apt install ftpd. Oke, berhasil. Kita cd home ls. Ini adalah file-file sebelumnya yang sudah kita buat. Sekarang coba kita buat file baru lagi dengan judul ilmu. Nah, di sini kita cd ilmu. Masih kosong di sini. Kita add user dengan cara user admin add user Raffi. Oke, kita atur passwordnya. Oke, kita atur dulu ininya John Raffi di folder ini. Oke, ada kesalahan di sini.
Oke, kita bisa keluar dulu. Oke, berhasil. Kita main L sini. Raffi sini berhasil ya. Ini ada Raffimu juga. Lalu untuk langkah selanjutnya kita masukkan dulu, kita daftarin dulu di nano etc proftpd proftpd.conf. Sini kita Ctrl F saja biar bisa langsung ke bawah. Sini udah ada nama-nama sebelumnya, kita atur nama yang kita daftarin tadi. Home, ilmu, sini Oke, pastikan benar. Kita Ctrl X, Y. Lalu kita restart proftpd-nya. Restart proftpd. Oke, kita cek statusnya. Oke, di sini berhasil running ya. Lalu kita coba buka file Zilla. Kita masukkan IP kita di sini. Lalu username-nya Raffi 123. Oke, berhasil. Lalu kita coba ubah ini ya, website yang udah saya buat. Oke, untuk mengeceknya mungkin kita bisa masuk ke direktori jaringan. Jadi oke, sudah ada filenya di sini. Kita keluar. Setelah FTP berhasil, kita masuk ke Samba. Untuk Sambanya sendiri caranya apt get install Samba. Oke, sekarang sebelumnya udah pernah install, jadi tidak ada perubahan di sini. Lalu kita sistem ctl start smpd.service. Lalu kita cek statusnya apakah aktif. Oke, aktif di sini. Lalu kita coba buat file juga ya di Samba. Petir di pet home. Lalu kita buat file dengan nama Samba folder. Ya, Samba folder. Lalu kita chmod 777 home Samba folder untuk memberi akses. Lalu kita tambahkan scriptnya di sini, etc samba.conf. Kita lihat di bawah sendiri, ini pad sebelumnya. Coba kita ketikkan di sini folder sharing. Oke, kita samakan seperti yang di atas, pad home Samba folder. Possible yes. Double yes. Gue mungkin juga.
read only no. Oke, setelah sesuai seperti yang di atas, kita Ctrl X di sini untuk menyimpannya. Lalu kita restart Sambanya, restart service. Lalu kita coba untuk mapping ya di sini. Cara kita buka Windows Explorer kita masuk ke this PC, klik kanan, map network device, kita masukkan kita dengan ini 168.54.100, lalu share namanya folder share. Oke, udah finish. Oke, berhasil ya, berhasil masuk. Untuk mencobanya kita bisa bahkan seperti ini, cd home cd samba folder s. Nah, di sini kan belum ada apa-apa, coba kita tambahin folder atau teks, coba samba. Oke, kita ls di sini. Nah, sudah muncul ya. Kalau kita buat di Linux juga bisa, misalnya MacDir jaringan samba. Lihat di sini. Nah, di sini ada nambah ya. Oke, karena samba udah berhasil, kita keluar. Lalu yang terakhir, kita konfigurasi WordPress. Seperti tadi, kita masuk ke cd etc apache 2 sites langkah terakhir kita ls. Nah, tadi kita masih aktifin yang ini nih. Kalau misal kita akses Microsoft Edge nya, nah ini bakal tetap di sini. Untuk cara menggantinya, kita kembali lagi di sini. Kita di set ini H2 design 000 sorry, ada typo di sini. Design. Nah, kita reload apache-nya lagi. Lalu kita inside ya. Kita reload lagi apache-nya. Lalu kita refresh, tampilannya akan berubah, Pinang Rashid, dan masuk ke WordPress kita. Berarti di sini bisa kita simpulkan WordPress kita berhasil dikonfigurasi juga. Oke. Kenapa bisa berubah gitu? Karena di nano di nano 000 default.conf itu variabelnya masih www.html. Nah, sedangkan di nano.conf udah berubah jadi WordPress. Nah, untuk merubahnya, misalnya tadi kita ada tambahin folder website nih di ilmu di sini. Jadi home, jadi ilmu. Nah, kita mau tambahin ini tadi, dimasukin di situ. Cara mengaksesnya gimana? Kita masuk ke tadi. Biar lebih mudah. Kita masuk dulu ke direktorinya. ls. Kita ganti dan ini. Tadi direktorinya home, ilmu, dan kedai kopi kenangan Senja ya. Oke, ini. Lalu kita save. Oke, sekarang kita reload dulu.
Apache 2-nya. Oke, kita cek dulu statusnya. Oke, berjalan. Sekarang coba kita reload lagi di sini. Oh, masih forbidden di sini. Kenapa nih? Masih forbidden karena kita masih belum mengasih akses di filenya. Kita bisa buka ini. Kita keluar dulu dari directory ini. Nano etc apache 2. Oke, kita keluar dulu aja. Nano etc apache.conf. Sini. Sebelumnya ini ada directory sebelumnya yang udah saya coba. Nah, kita ikut ini nih. Oke, bisa copy. Oh, bisa. Nah, kita ganti ini dulunya. Kita ganti ini dulu. Home. Jadi masuk ke pet ilmu. Lalu ada namanya kedai kopi kenangan senja. Oke, setelah kita beri akses di sini, next, kita reload lagi pastinya. Oke, coba kita cek statusnya, masih berjalan. Oke, masih berjalan di sini. Sekarang coba kita reload lagi website kita. Oke, di sini sudah berhasil ya. Jadi berubah menjadi website ini yang awalnya dari WordPress, berubah menjadi website ini. Kalau mau dibalikin WordPress lagi, kita tinggal masuk lagi cd c apache 2 search available WordPress nano.rashid.conf. Kita tinggal ubah lagi ininya. Mungkin biar gini aja, biar cepat. Wah, sorry. Yes. Oke, ini kita komen, tinggal kita ganti flat www.wordpress. Oke, kita coba reload lagi. Oke, sorry. Sistem reload. Kita reload. Yap, kembali ke WordPress tadi ya. Begitu, sekian. Jadi tadi saya sudah mengonfigurasi IP yang pertama, lalu yang kedua konfigurasi DHCP server, yang ketiga DNS server, lalu konfigurasi web server, sekaligus WordPress juga, dan saya juga udah coba sambungin ke web yang udah saya buat, lalu konfigurasi FTP dan Samba semua, file transfer dan Samba juga udah berhasil semua. Sekian presentasi tugas akhir divisi jaringan saya. Saya Bintang Rashid Arafi Hidayat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.